Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Alhamdulillah sudah halaman 163. Sepertiga lagi udah khatam Ustaz, insya Allah. 30 lembar lagi. Khatam ini kita lanjutkan kitab lain insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini kita ulang sedikit tentang sabar. Wa 'alaika bis-sabri, hendalah engkau untuk bersabar. Fa innahu malakul amri, karena sesungguhnya sabar itu raja atau pokoknya perkara. Karena dalam segala hal ibadah apapun, pokoknya kehidupan kita nggak bisa lepas dari sabar. Makanya sabar disebut malakul amri, pokok. Pokok perkara. Wala buddalaka minhu madumta fi hadhihi dar. Tidak boleh tidak bagimu darinya sabar selama tetaplah engkau itu dalam ini negeri. Selama kita hidup di dunia butuh kepada kesabaran. Wa huwa minal akhlaqil karimati wal fadailil azimah. Dianya sabar itu sebahagian dari akhlak-akhlak mulia, daripada sebahagian dari keutamaan-keutamaan yang besar, yang agung. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, karena sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Qala Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan akan mereka akan para pemimpin yang membimbing oleh mereka, yang menunjuki oleh mereka dengan perintah kami. Kapan kami jadikan mereka sebagai pemimpin? Lama sabar, ketika mereka bersabar. Nah itu. Perjuangan butuh kepada kesabaran. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan disempurnakan akan orang yang sabar, akan pahala mereka disempurnakan dengan tanpa hisab. Jadi orang yang sabar pahalanya itu enggak ada hitung-hitungan. Di luar kalkulator. Waqala Rasulullah, dan bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru amiru junudil mu'min. Bermula sabar itu pemimpin dari pasukan-pasukan orang yang beriman. Artinya sabar itu tentara utama ya, pokok, hal paling pokok. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Dalam bersabar terhadap apa yang engkau tidak suka itu ada kebaikan yang sangat banyak. Wa fi wasiyatihi, dan dalam pesannya Nabi li Ibni Abbasin, bagi Ibni Abbas radhiyallahu anhu, wa alam anna nasra ma'as sabri, ketahui olehmu bahwa sungguh pertolongan atau kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal farja ma'al qurbi, bahwa sungguh kelonggaran itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bahwa sungguh bersama kesukaran itu ada kemudahan. Wallahu a'lam Ustaz. Nah, itulah Ustaz. Ini udah kemarin sebenarnya. Nah, ini lanjut nih. Siapa yang mau ngambil posisi? Mungkin Ustadz Fihir untuk tabarukan Ustadz. Masya Allah. Nggak usah tabaruk. Malu saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai kitab, ini ada kitab ini. Ya, apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alam anna as-sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi minallahi. Ketahuilah, sungguhnya kebahagiaan itu mawqufatun, berhenti ala husulil qurbi, atas hasilnya kedekatan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa husuluhu, dan bermula hasil kedekatan itu mauqufun,
berhenti ala ittiba'il haqqi, atas mengikuti yang benar, wajtina bil batil, dan menjauhi yang batil abadan selama-lamanya. Wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha, dan bermula nafsu itu majbulah, tabiatnya ya majbulah ya. Ya, bertabiat. Tabiatnya itu bi asli fitratiha, dasar fitrahnya itu ala karahiyatil haqqi, atas membenci yang hak, wal maili ilal batil, dan cenderung kepada kebatilan. Fala yazalu man hammuhu, maka senantiasalah orang yang keinginannya itu fala yazalu man hammuhu tahsil sa'adati, maka senantiasa orang yang keinginan menghasilkan kebahagiaan itu fi hajatin, pada satu hajat, ila sabri. Ini. Nanti dibenarkan tentu. Ila sabri, kepada kesabaran, taratan, kadang-kala bihamlin nafsi ala ittiba'il haq, kadang-kala dengan menanggung oleh nafsi itu atas mengikuti yang benar, wa ukhra bihamliha, dan kadang-kala yang lain juga dengan menanggung oleh itu nafsu atas ala ijtina bil batil, atas menjauhi yang batil. Masya Allah. Udah keren banget itu Ustaz maknanya. Nggak Ya. perlu dikoreksi lagi itu. Mi'ah fil mi'ah itu udah 100. Tapi saya masih bingung. Apa kata istilah orang Ustaz? Khamlot apa namanya itu? Yang lulus terbaik Ustaz. Saya nggak tahu istilahnya. Kamlot. Khamlot. Udah. Mumtaz lah. Itu udah mumtaz banget. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi minallah. Ketahui olehmu bahwa sungguh kebahagiaan itu tergantung kepada hasil kedekatan dari Allah. Makin dekat orang dengan Allah, makin bahagia, kan gitu intinya Ustaz, kan? Karena tujuannya mendekat. Cuma bagaimana cara mendekat? Wa husuluhu mauqufun ala tiba'il haqqi wa jitinabil bautili abadan. Dan bermula hasilnya kedekatan dengan Allah itu terhenti atau tergantung kepada mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan selama-lamanya. Makin kita bisa taat kepada Allah, taat kepada perintah, meninggalkan larangan, itu dianggap makin dekat dengan Allah. Wan nafsu majibulatun bi asli fitratiha ala karahiyatil haqqi wal maili ilal batil. Dan bermula nafsu itu yang bertabiat pada asal penciptaannya nafsu, bertabiat kepada membenci kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Nah, ini yang beratnya Ustaz. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Yaitu dengan mengikuti kebenaran. Sementara nafsu itu memang tabiatnya dia benci kebenaran Ustaz. Kalau kita tanya sama nafsu itu nggak suka puasa Ustaz. Terawih 20 rakaat nafsu nggak suka. Sukanya pengennya 8 biar cepat. Kan gitu. Jadi perlu perjuangan, berarti perlu perjuangan kan. Makanya fala yazalu man hammuhu tahsilu sa'adati fi hajatin ila sabri. Maka senantiasalah orang yang bermula tekadnya orang itu menghasilkan kebahagiaan, itu fi khabar yazalu. Itu dalam hajat, dalam kebutuhan kepada kesabaran. Jadi orang-orang yang pengen mendapatkan kebahagiaan selalu perlu kepada kesabaran. Ya. Taratan bihallin nafsi ala tiba'il haqqi. Pada suatu waktu, pada suatu kali dia butuh kesabaran bihamlin nafsi, dengan mendorong nafsunya untuk mengikuti kebenaran. Kesabaran yang kita butuhkan kadang-kadang perlu kita paksakan diri kita untuk mengikuti kebenaran. Kalau nggak dipaksa mah nggak mau kan. Wa ukhra, dan maksudnya wataratan ukhra, dan pada kali yang lain kita butuh kepada kesabaran bihamliha, dengan mendorongnya nafsu ala jitina bil batil, kepada meninggalkan kebatilan. Ya, lebih kurang seperti itu. Gimana Ustaz Fir? Insyaallah. Aman? Alhamdulillah. Gantian Lanjut. yang gantian. Oh.
yang lain. Nah, biar ada putarannya Ustaz. Ntar 3 kali putaran Ustaz. 2 periode. Gantian yang lain. Ayo. Bagian Lombok dulu Ustaz. Selesai Lombok baru kita pindah ke wilayah lain. Coba. Biar nggak jauh berjalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabru ala arba'ati aqsamin. Dan bermula sabar itu terbagi 4 macam. Awaluha, bermula yang pertama, as-sabru ala ta'ati, bersabar atas taat. Wa yahsulu batinan bil ikhlasi, dan hasillah oleh itu ketaatan pada batin dengan ikhlas. Wa hudurul qalbi fiha, dan hadir pada hati padanya. Wa zahiran, dan pada zahir biluzumi wa dawami alaiha, dengan melaziminya dan melestarikan atasnya. Wa dukhulu fiha bin syatin dan masuk padanya apa nih bin syatin, dengan penuh semangat. Dan masuk padanya dengan penuh semangat. Wal ityani biha alal wajhil masyru'i, dan mendatangkan dengannya atas jalan yang disyariatkan. Wa yab'atsu ala hadza sabri, dzakara ma wa'adallahu ala fi'li ta'ati. Wa yub'atsu, apa? Membangkitkan? Mendorong kepada ini sabar. Mendorong atas ini kesabaran, dzikruma, oleh menyebut sesuatu, wa'adallahu, dan menjanjikan oleh Allah ala fi'li ta'ati, atas dan janji Allah. Wa yab'atsu ala hadzal sabri dzikruma wa'dillahi ala fi'li ta'ati. Apa tadi Pak? Wa yab'atsu, Mendorong. Dan mendorong atas ini kesabaran oleh menyebut sesuatu yang menjanjikan oleh Allah atas memperbuat ketaatan, minas thawabi, daripada pahala, ajilan wa ajlan. Apa ajilan? Langsung? Pahala secara langsung atau pahala yang ditunda di akhirat? Pahala secara langsung atau pahala yang ditunda. Wa man lazima sabru ala hadzal wajhi wasala ila maqamil qarbi. Barang siapa yang melazimi, ia akan kesabaran. Wa man lazima sabra, barang siapa yang melazimi, ia akan kesabaran ala hadzal wajhi, atas ini jalan, wasala ila maqamil qarbi, maka sampailah ia pada maqam mendekati. Wa hunaka, dan di sana, yajidu fi ta'ati min tilwati, didapatkanlah di dalam mentaati daripada kemanisan. Itu ya. Manis, alhamdulillah, manisan, waladzati, dan kelazatan. Bukan manisan Ustaz. Kalau manisan tak salah paham Ustaz. Enggak apa-apa. Apa dong? Ya, kemanisan boleh lah. Waladzati, dan kelazatan. Wal insi, dan keromantisan ya. Insi ini romantis ya. Sebenarnya. Ya, romantis. Kita bilang jinak, Mala yusafu, akan suatu yang disifatkan akan dia. Wa yang bagi liman hasalahu hadzal amri. Wa yang bagi, dan sepantasnya, liman hasalahu, bagi orang yang hasil baginya hadzal amru, oleh ini perkara, alla yaskunu ilahi dunallahi, bahwasanya menempati yaskunu, tinggal ya, apa gimana tuh? Tidak tunduk ya. Allah, bahwasanya tidak tinggal ia kepadanya dunallahi, selain Allah. Masya Allah. Mumtaz Ustaz, ini apa gelarnya? Mumtaz, kurang nih. Mumtaz. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabru ala arba'ati aqsamin. Sabar itu di atas 4 macam.
Awaluha as-sabru 'ala ta'ah, bermula yang pertamanya 4 itu bersabar atas taat ya. Bersabar, menahan diri untuk senantiasa bisa taat. Bagaimana cara menghasilkan kesabaran jenis ini? Wa yahsulu batinan bil ikhlasi wa huduril qalbi fiha. Hasil ianya ini kesabaran pertama dalam taat pada batin dengan cara mengikhlaskan, ikhlas dalam bertaat kepada Allah dan dengan hadir hati dalamnya ketaatan ya. Serius dalam taat. Itu udah dianggap ikhlas Ustaz ya. Apa namanya? Sabar. Arti melakukan ketaatan, kemudian kita fokus serius melaksanakan ketaatan itu sudah dianggap sabar dalam taat. Wa dhahiran, dan hasil ianya ini sabar pada zahir biluzumiha, dengan mulazamahnya taat, senantiasa melakukan ketaatan. Wa dawami 'alaiha, dan dengan terus-terusan di atasnya taat. Wa dukhuli fiha binasyatin, dan dengan memasuki dalamnya ketaatan binasyatin dengan penuh semangat. Kayak mau salat semangat. Kalau malas-malas kan menunjukkan nggak sabar ya. Wadukhuli, dan dengan masuk dalamnya taat binasyatin dengan penuh semangat, wal ityani biha, dan dengan mendatangkan, melaksanakan dengan taat alal wajhil masyru'i, di atas jalan yang disyariatkan. Ya. Itu secara zahir sudah masuk kategori sabar. Bagaimana cara memotivasi kita supaya kita bisa bersabar dalam taat? Wa yab'asu ala hadas sabri dzikru ma wa'adallahu ala fi'lit ta'ah, dan mendorong, memotivasi untuk ini sabar. Oleh apa? Bisa mendorong oleh mengingat yang telah menjanjikan oleh Allah Ta'ala kepada melaksanakan ketaatan-ketaatan, apa itu minas sawabi, dari pahala, hal keadaan pahala itu yang segera, wa ajilan, dan yang tertunda. Yang mendorong kita untuk betah sabar melaksanakan ketaatan yaitu mengingat janji Allah, betapa banyak pahala yang Allah janjikan kepada pelaku ketaatan, baik pahala secara langsung atau pahala di akhirat. Waman lazima sabra ala hadzal wajhi, barang siapa yang melazimkan ya akan sabar di atas ini wajah tadi, sabar dalam taat, wasala nisya sampai ya ila maqamil qurbi, kepada makam qurbi, makam dekat dengan Allah. Karena mendekat dengan Allah dengan taat bukan dengan masafah, jarak. Mahunaka, dan di sana nanti ketika dia sudah bersabar dalam taat, yajidu fi ta'ati minal halawah, di sana nanti dia akan mendapatkan dalam ketaatan daripada rasa manis, wal lazah, kelezatan, wal insi, keromansaan ya. Akan sesuatu yang tidak bisa disifatkan akan dianya sesuatu. Orang yang sabar senantiasa melaksanakan ketaatan, dia akan merasa manisnya taat. Nah, sehingga ibadah yang dia lakukan tidak lagi terasa berat. Ini kita ini belum mendapatkan kemanisan ibadah, makanya kadang berat. Tahajud berat, apa-apa berat. Ketika kita sudah mendapatkan kelezatan, rasa tadi dalam ketaatan, wayam bagi liman hasolalahu hadzal amru, dan sepantaslah bagi orang yang telah hasil baginya oleh ini perkara. Apa yang pantas? Allah yaskuna, bahwa tidak tunduk ia kepadanya ini perkara, dunallah, tanpa selain Allah. Sepantaslah bagi orang yang telah hasil baginya oleh ini perkara. Orang-orang yang sudah mendapatkan kelezatan dalam taat tadi. Sepantaslah oleh bahwa tidak tunduk ia kepadanya ini perkara. Jangan fokus kepada kelezatan itu. Dunallah, ketiadaan Allah, hingga lupa kepada Allah. Ini kayak orang udah dapat karomah Ustaz istilahnya. Orang udah dapat karomah sehingga sibuk dengan karomahnya, sehingga malah lupa kepada Allah. Karomahnya menghentikannya untuk tambah dekat dengan Allah. Jangan sampai manisnya, kelezatannya yang kita dapatkan dalam ibadah menghentikan kita. Hanya sampai di situ saja. Mungkin lebih kurang begitu Ustaz. Mafhum dari ibarah ini. Ini sedikit Tengku. Ya. Wal insi, kalau kita baca al-unusi. Ya. Wal unsi kayaknya, bukan insi. Kalau insi jin, manusia Ustaz. Ya. Uns, benar. Ada kemungkinan seperti itu Ustaz. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nggak bisa lama Tengku. Mohon maaf mengganggu, minta doa. Insya Allah nanti malam jam 2 saya akan tampil. Mohon doanya ya buat semuanya ya. Iya, mudah-mudahan bisa memberikan penampilan yang terbaik. Kalau vote-nya rendah dibantu-bantu ya.
Insyaallah. Ya, Mas Semangat. Fikri. Semangat. Ya, Semangat, siap. insya Allah siap. Dilanjut lagi orang-orang tuaku, guruku semuanya. Saya langsung pamit. Saya ke studio sekarang. Siap, Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Ustadz Fihir. Uns kita baca masdar dari anasa. Gina. Zina. Dekat, tenang ya. Lawan liar, lawan wahsyah, berarti romansa. Ustaz. Nah. Oke. Aman Ustaz, ada lagi? Ya. Itu dulu, Ustaz. Gantian, siapa lagi? Tafadhal, sabar jenis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha dan yang Belum disuruh. keduanya. Ya, langsung. Aman Ustaz. Wasaniha dan yang keduanya. Dari apa ini? Taat ya. Keduanya sabar. Oh, as-sabru anil ma'asi. Sabar dari berbuat kemaksiatan. Wa yahsulu zahiran bijtina biha. Dan terhasillah kesabaran pada zahirnya bijtina biha dengan menjauhi kemaksiatan. Wal bu'di an mawaniha dan menjauhi dari prasangkanya. Wa batinan dan terhasil secara batin bitar kita hadusin nafsi dengan meninggalkan tahadusin nafsi. Apa yang tahadus ini? Apa ya? Bisikan nafsu, bisikan ya. Oh, bitar kita hadusin nafsi, meninggalkan bisikan nafsu, biha dengan kemaksiatan, wa mailiha dan condong kepada kemaksiatan ya. Ya. Ilaiha kepadanya. Siap. Di anna awwalaz dzambi khataratun. Karena sesungguhnya awal dosa itu adalah khataratun, apa ya? Pikiran, goresan pikiran. Oh ya, lintasan. Wa amma tazakkuru dzunubi salifatu. Dan adapun mengingat dosa-dosa yang lalu, fa in kana yahsulu bihi khaufun au nadamun, maka jika ada pengingat dosa ya. Ya. Terhasil bihi dengannya khaufun ketakutan au nadamun atau penyesalan, bahwa maka itu hasanun adalah baik. Wa illa dan jika tidak fatarkuhu ahsanu, maka meninggalkannya lebih baik. Wa yub'atsu ala hadza sabri dan dianjurkan atas kesabaran ini tazakkuru ma tawa'adallahu bihi, mengingat apa yang telah Allah janjikan dengannya, alal ma'asi atas kemaksiatan, minal iqabi daripada siksa, ajilan cepat, wa ajilan dan lambat. Wa man wadzaba ala sabri, dan barang siapa yang terus-terusan atas kesabaran, ala hadzal wajhi, atas jalan ini, akramahullahu, maka Allah akan memuliakannya, biwujudil
wujudil amfati ya. Dengan adanya saya tidak tahu nih. Minal ma'asi dari kemaksiatan kulliha semuanya hatta yasira dukhulun nari sehingga menjadilah masuk neraka itu ahwana alaihi lebih hina atasnya minartikabi adnaha dari melakukan paling rendahnya ma'asi. Ya. Oke. Aman Ustaz? Masya Allah. Saya lagi lihat kalimat ini. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha as-sabru anil ma'asi. Bermula yang keduanya, yang dari empat sabar tadi, itu as-sabru, bersabar menjauhi maksiat. As-sabru anil ma'asi. Bersabar untuk senantiasa menjauhi maksiat. Wayahsulu zahiran, dan hasil ianya ini sabar meninggalkan maksiat pada zahir. Bijitinabiha, dengan meninggalkannya maksiat. Wal bu'di an mautanniha, dan dengan menjauh dari tempat-tempatnya maksiat. Wabatinan, dan hasil ianya ini sabar pada batin bitarki tahaddusin nafsi, dengan meninggalkan bisikan-bisikan nafsu dengannya maksiat dan kecenderungannya nafsu ilaiha kepadanya maksiat. Secara batin berarti kita menghindari jangan sampai punya keinginan untuk maksiat ya. Desas-desus. Kenapa secara batin sabar ini baru hasil dengan cara jangan memikirkan maksiat sama sekali. Lianna awalaz zambi khaturatun, karena awal dosa itu justru dari pikiran dulu kan. Nah, jarang dosa terjadi secara tiba-tiba walaupun ada. Biasanya orang merancang dulu untuk maksiat. Wa amma tadzakkuru dzunubi salifati, adapun bermula mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Boleh enggak dosa yang telah lalu kita ingat? Fa in kana, maka jika ada ianya tazakkur, jika ada ianya mengingat dosa itu, yahsulu bihi, hasil dengannya mengingat dosa oleh ketakutan, au nadamun, atau penyesalan, fahuwa, maka dianya mengingat dosa yang lalu itu bagus. Kalau mengingat dosa lalu yang sudah pernah kita lakukan, mendorong kita untuk tambah takut, menyesali, taubat, bagus. Kalau malah dengan mengingat dosa pengen kembali lagi ke dosa, malah nggak usah diingat. Wa illa, jika tidak hasil dengannya mengingat dosa yang lalu oleh khauf dan nadam, penyesalan. Wa illa, jika tidak, fatarku ahsanu, maka meninggalkannya mengingat dosa itu lebih bagus. Nah, wa yab'asu ala hadha sabri tadzakkuru ma tawa'adallahu bihi 'alal ma'asi minal iqabi 'ajilan wa ajilan. Dan mendorong untuk ini sabar meninggalkan maksiat. Oleh apa mendorong? Oleh tazakkur ma, oleh mengingat ma yang mengancam oleh Allah dengan nyama kepada maksiat-maksiat minal iqabi, dari siksa-siksa, hal karena siksa itu yang disegerakan, wa ajilan, dan yang ditunda. Yang bisa mendorong kita untuk bisa meninggalkan maksiat, kita ingat ancaman Allah terhadap maksiat, baik ancaman di dunia ataupun di akhirat. Waman wadhaba ala sabri ala hadzal wajhi, barang siapa yang terus-terusan ya muwadhabah ya continue ya di atas sabar di atas ini wajah, akramahullah, niscaya memuliakan akan dia oleh Allah, biwujudil anafah, dengan wujudnya kebencian ya, anafah keengganan, dengan wujudnya keengganan dari maksiat-maksiat kuliah, seluruhnya maksiat. Kalau kita bisa bersabar seperti ini sehingga kita jangankan melakukan maksiat, memikirkan aja nggak bakal, benci kepada maksiat. Hatta yasira dukhulun nari ahwana alaih, hingga jadilah masuk neraka itu lebih ringan kepada dia dari melakukan yang paling ringannya maksiat. Minirtikabi adinaha, sehingga jadilah masuk neraka itu terasa lebih ringan kepada dia daripada melaksanakan yang paling ringannya maksiat. Dia akan benci kepada maksiat, bahkan dia rela masuk neraka daripada melaksanakan maksiat. Misalkan dia nggak maksiat dimasukkan ke neraka, siap, daripada harus maksiat, yang maksiat juga menyebabkan ke neraka. Nah, bisa nggak seperti itu, Ustaz? Makamnya lain sudah itu. Jadi karena dia nggak maksiat itu bukan karena takut neraka, kan? Memang karena larangan Allah. Nah, itu Ustaz lebih kurang maknanya seperti itu.
Ini yang paling berat. Berat. Sabar dalam taat mungkin lebih ringan nih Ustaz, daripada sabar dari maksiat. Sedikit menyimpang sedikit Tengku. Kalau fa'il itu kan harus mutabakoh antara mudzakkar muannas ya, fi'il fa'il. Ya. Terus kalau misalkan fi'il fa'il itu ada yang menyelanginya oleh kalimat lain, ya. Itu boleh tidak mutabakoh ya? Boleh Ustaz. Hadaral qadiyam ra'atun. Hadaral qadiyam ra'atun. Boleh? Hadarat al qadiyam ra'atun juga boleh kan? Alhamdulillah. Jazakallah. Ya. Ustaz. Gantian Ustaz, siapa lagi? Yang ketiga. Siapa yang kira-kira aman? Nah, boleh. Itu Pak Zainal Hasan tuh. Pak Nasruddin aman? Kalau aman boleh. Aman gimana? Ada suaranya Tengku? Aman. Lanjut. Wa thalithiha as-sabru 'alal makarihi wa hiya nau'ani. Dan yang kedua, bermula sabar atas apa-apa yang dibenci, wa hiya nau'ani. Dan itu dibagi dua. Al-awwalu ma yahsulu minallahi bila wasitatin. Yang pertama, apa-apa yang hasil akan ia dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perantara, kal amradi wal afati wa zahabil amwali wa mautil a'izzati minal aqaribi wal ashab, seperti sakit, penderitaan, kehilangan harta, dan kematian orang-orang yang mulia dari al-aqarib wal ashab, dari teman, dari keluarga dekat dan teman. Wa yahsulu, dan hasil akan ia batinan, secara batin, bitarkil jaza, dengan meninggalkan jaza. Jaza Tengku. Nah, ini wahwa. Enggak diartikan Ustaz, ada ini wahwa. Ini arti jaza, wahwa. Wa huwa tabarrum wa tadajjur. Dan jaza itu yaitu at-tabarrum wa tadajjur. Sama ini artinya, tabarrum, tadajjur, mengaduh. Sebentar dulu. Ini Ustaz. Mic-nya mati. Tabarrumu wa tadajjuru sama artinya, mengeluh, mengadu, kayak bosan gitu ya, jemu, marah kepada Tuhan. Hilang Ustaz. Oke, saya gantian. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha, dan bermula yang ketiganya sabar dari 4 sabar tadi. As-sabru 'alal makare, itu bersabar atas hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak disukai. Wahya, dianya makare, hal yang tidak kita sukai itu ada 2 macam. Al-awwalu ma yahsulu minallah, bermula yang pertama itu ma yang hasil ianya ma dari Allah bila wasitatin, dengan tidak ada perantara. Pemberian Allah kal amradi, seperti penyakit-penyakit. Ini biasanya amrad, sakit badan ya. Wal afati, penyakit juga. Cuma biasanya afat ini kayak hama, wereng yang menimpa segala macam. Nah, wazahabil amwal, seperti kehilangan harta. Wa mautil aizati, meninggalnya orang-orang yang mulia, minal aqaribi, dari kerabat-kerabat, wal ashabi, dari para sahabat. Wa yahsulu batinan, hasil ianya ini sabar pada batin, bitarkil jaza, dengan meninggalkan jaza. Gundah gulana, protes, bahwa dianya jaza itu tabarrumu wa tatajjuru, mengeluh, mengaduh. Meninggalkan mengeluh dan mengaduh.
Wa dhahiran, dan hasil ianya ini sabar pada zahir bitarki syakwa ilal khalqi, dengan meninggalkan mengadu kepada makhluk. Syakwa ini mengadu plus mengeluh kepada orang lain. Jangan juga suka mengeluh. Kalau tadi tadajjur mengeluh sendiri, ini syakwa mengeluh kepada orang lain. Nah, wala yunaqiduhu wasful illati lit-tabib wa fayadanul aini indal musibah. Dan tidak menentang, tidak merusak akannya ini sabar oleh wasful illah, oleh mensifati penyakit bagi tabib. Tadi sabar dalam musibah ini kan kita nggak boleh mengeluh, nggak boleh mengadu kepada makhluk. Bagaimana kalau kita sakit, kita mengadu kepada dokter, kan? Artinya menceritakan penyakit kita biar diobati. Itu nggak merusak kesabaran ini. Tidak menentang, tidak akan merusak ini sabar oleh menjelaskan penyakit bagi tabib untuk diobati. Wa fayadanul aini, dan oleh tercurahnya air mata indal musibah, ketika musibah meninggal anak segala macam, kita menangis sedih kan? Ini tidak menghilangkan, tidak berarti kita nggak sabar, bukan. Karena memang mata tugasnya mengeluarkan air kan, hati tugasnya menyayangi. Naam, kendati pun demikian menjelaskan penyakit ke dokter, menangis tadi enggak membatalkan sabar ini. Naam, kendati pun demikian, yunaqiduhu latamul khududi, merusak akan ini kesabaran oleh latumul khudud, oleh menampar pipi, menampar pipi, menunjukkan ketidakrelaan. Wasyakul juyubi, dan merobek robek baju, kantong-kantong baju. Wan niyahatu, dan niyahah. Apa arti niyahah itu Ustaz? Meratap. Wanahu zalik, dan seumpama demikian. Nah, ini batal sabarnya. Artinya sabar itu pilihan sebenarnya. Musibah nggak bisa dipilih kan? Musibah yang sudah terjadi ketentuan Allah. Kemudian sesudah musibah kita mau bersabar atau tidak? Pilihan kita. Kalau kita bersabar, musibah tetap terjadi, tapi kita dapat pahala. Tapi kalau kita tidak bersabar mengeluh, kita nggak dapat pahala, yang musibah tetap terjadi. Nah, itu. Jadi pilihan ada pada diri kita. Wa yab'asu ala hadha sabri al-ilmu bi annal jaz'a mu'limun fi nafsi. Dan mendorong kepada ini sabar oleh mengetahui bahwa sungguh jaza itu pedih ia pada dirinya jaza. Apa yang bisa mendorong kita untuk bersabar ketika ditimpa musibah? Pertama, kita yakin benar bahwa mengeluh tadi itu sendiri pedih, Ustaz. Pada dirinya mengeluh itu tidak enak kan? Apalagi kita mengeluh kepada orang lain juga mengeluh, sama, saya juga susah banget. Jadi nggak ada faedahnya. Sementara musibah tetap sudah terjadi. Mendorong kepada ini sabar oleh yakin bi annal jaz'a, bahwa sungguh gundah gulana itu mu'limun, itu pedih ia pada dirinya. Artinya mengeluh itu sendiri satu hal yang tidak enak. Wahwa, dan dianya jaza itu hal yang tidak enak. Bersama demikian mufawitun lisawab, itu yang bisa meluputkan ianya jaza bagi pahala. Wa mujibun lil iqab, dan menyebabkan bagi siksa. Udah mengeluh itu enggak enak, kemudian mengeluh menghilangkan pahala, menyebabkan kita dapat siksa Allah malah. Double kan? Wa anna syakwa, kita atah kepada annal jaza, mendorong kepada ini sabar oleh yakin. Anna syakwa, bahwa sungguh mengadu ila man la yastati'u, kepada orang yang tidak sanggup ia ayyan fa'a nafsahu, akan bahwa memberi manfaat ia kepada dirinya, wala ayyak syafa anha dharran, bahwa tidak bisa menghilangkan ia dari dirinya akan mudarat, itu minal himakah, bagian dari kedunguan. Kita yakin mengadu kepada orang yang tidak mampu memberi manfaat kepada dirinya, kepada manusia, dia tidak mampu menghilangkan mudarat dari dirinya, apalagi menghilangkan mudarat dari diri kita. Mengadu kepada orang seperti itu, kita yakin itu bagian dari kedunguan. Inilah yang bisa mendorong kita untuk bersabar terhadap musibah yang menimpa. Wahadhi sifatu kulli makhlukin, bermula ini, memang ini mengeluh tadi, itu memang sifat setiap makhluk. Oh, ini tidak mampu kelihatannya. Ini kedunguan. Mana Ustaz? Rocky Gerung. Ini kedunguan, itu sifat setiap makhluk.
Wa ma'azalik, bersama demikian fasyaqwa dallatun ala adamil ittifa'i billahi alladzi biyadihi malakutu kulli syai. Bersama demikian, ini makin seru apa namanya tadarusnya Ustaz. Masya Allah. Wa ma'azalik, bersama demikian, maka bermula mengadu itu dalatun menunjukkan kepada tidak mencukupkan diri dengan Allah, Allah yang dalam kuasanya itu malakutu kulli syai, kerajaan segala sesuatu. Nah, itu. Bersama demikian mengeduh tadi apa namanya? Mengeluh, mengadu, meluputkan pahala, menyebabkan siksa kan? Tambah lagi mengadu kepada orang itu menunjukkan kita tidak rela dengan Allah, tidak cukup Allah saja. Di mana dalam kuasa Allah itu segala hal. Ya, begitu dulu Ustaz. Wazikruma, kita ataf kepada mana Ustaz? Wazikruma, ataf kepada ilmu. Mendorong kepada ini sabar oleh yakin tadi dan oleh zikruma fis sabri. Oleh mengingat ma yang ada ia dalam kesabaran alal masaib, atas musibah-musibah, wal ahati atas penyakit-penyakit, wal fakati atas kehilangan-kehilangan, minas sawab dari pahala. Mendorong kepada ini sabar oleh mengingat ma, maksudnya mengingat pahala. Ma ini bayannya minas sawab, mengingat pahala yang ada ianya pahala dalam bersabar atas musibah, atas petaka-petaka, atas kehilangan-kehilangan dari pahala-pahala yang Allah janjikan. Mengingat pahala, banyaknya pahala terhadap musibah, mendorong kita untuk bersabar. Kerja berat, ini contoh lain misalkan. Kerja berat kan, kita nggak sanggup misalkan. Tapi kalau mengingat gaji selesai kerja kan, nah, jadi mau tidak mau kan, nah itu lebih kurang. Wa anna Allah ta'ala a'lamu bima yuslihuhu lahu min nafsih. Nah, dan mengingat bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu lebih tahu dengan apa yang akan memperbaiki ia bagi dia daripada dirinya. Allah tahu yang terbaik. Kalau Allah memberi kita musibah, berarti musibah itu justru baik bagi kita. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh benar-benar kami coba akan kamu dengan sesuatu dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari harta benda, wal anfusi, kekurangan jiwa, wasamarat, kekurangan buah-buahan, ila qaulihi ta'ala, hingga firman Allah, wa ulaika humul muhtadun. Ya? Kemudian nanti lanjutnya ayat, orang yang bersabar, orang yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Titik Ustaz. Nah, kepanjangan nih saya baca. Teguh, berarti kalau kita kekurangan harta, itu kita mendapat petunjuk itu, orang-orang yang diberi petunjuk. Kalau sabar Ustaz, kalau sabar. Ya. Kalau nggak sabar jadi orang tersesat malah Ustaz kan, menghalalkan segala cara. Ya. Orang tasawuf berat Ustaz. Bukan hanya bersabar dari musibah yang menimpa. Mereka justru ada orang yang mensyukuri musibah yang menimpa. Kan banyak Ustaz kisah-kisah kan. Sehingga banyak orang di akhirat menyesal. Ketika dapat satu musibah dia berdoa, ya Allah bebaskan aku dari musibah ini. Di akhirat nanti menyesal. Kenapa dia minta dibebaskan dari musibah? Karena melihat banyaknya pahala yang Allah sediakan kepada orang yang tertimpa musibah dan sabar. Ada tingkat di atasnya lagi, bukan bersyukur terhadap musibah yang menimpa, tapi justru mendapatkan nikmat. Dalam musibah itu ada kenikmatan. Nah, ini bertingkat-tingkat. Nah, kalau kita kaji tentang kesabaran. Nah, lanjut dulu Ustaz. Gantian, siapa lagi? Ustaz, siapa lagi tadi? Ustaz Nasruddin keluar ya, putus ya. Yang belum siapa? Pak Haji Mustari belum, Ustaz? Pak Mustari, Ustaz Sulaiman, ayo Ustaz. Mana ini para Ustaz semua ini? Jangan kelamaan bikin kopinya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Lanjut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara Ustaz. Oke, ada. Oke, Ustaz Zainul sebentar lagi. Selesai ini ya. Lanjut Ustaz Mustari. Wa man lazima sabra ala hadzal wajhi dawaqahullahu halawatat taslimi. Tidak kelihatan Ustaz. Apa itu? Warawaha. Dan barang siapa yang melazimkan yaman akan kesabaran pada ini wajah, dawaqallahu maka mencicipi pada man oleh Allah akan manisnya pasrah. Warawahahu birawahir ridha, dan membahagiakan ya Allah pada man dengan kebahagiaan ridho. Saya insyaallah taala ikrar ridha bima enggak kelihatan Ustaz. Bima ba'du. Bawah ini. Dan nanti akan datang insyaallah oleh menyebutnya ridho fima apa itu saja? Bima apa itu? Bima ya'ti, bima ba'du. Pada ma yang akan datang ya nyamak. Wa nausani minal makarihi ma yakunu min qibalil khalqi binal adza fin nafsi awil irdi awil mali. Dan bermula jenis yang kedua dari makarih yang tidak disenangi itu mak yang ada ia ma dari sisi makhluk dan nyatanya dari nyakiti nafsu pada diri atau pada kehormatan atau pada mal. Wa yaqsulu kamalus sabri ala dzalika bikafin nafsi anbu di, dan hasil oleh sempurnanya sabar pada atas demikian dengan mencegahnya nafsu pada bukti membenci mukti orang yang mencakiti. Ingkana musliman, jika ada yang mukti ku muslim. Wa anhu bisyarri, dan dari menyenangi kejelekan lahu padanya mukti. Wa kafil lisan doa, dan mencegah lisan dari berdoa padanya mukti. Wa tarkil mu'akhadzati lahu roksan, dan meninggalkan menyakiti menyiksa padanya mukti roksan sama sekali. Imma ilman wa ihtimalan au af'an wa suqat ibba'an suratullah fil awwali wa rubatin fi sawabihi pisani, dan imma dengan menyayangi dan menanggung au afan atau memaafkan, wasukan dan bersalaman memaafkan, ikhwan karena mencintai kita dan pertolongan Allah fil awal pada awal, waru batin fisawabih, dan mencintai fisawabih pada pahalanya siman, pisani pada yang kedua. Oke Ustaz, titik dulu Ustaz. Masya Allah, mantap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lazima sabra ala hadzal wajhi, barang siapa yang mulazamah ya, melazimkan ia akan sabar di atas ini wajah, sabar terhadap musibah yang menimpa, zawwaqahullah, niscaya merasakan, apa namanya tadi Ustaz, artikan bagus tadi, mencicipkan ya, mencicipkan kepadanya oleh Allah akan manisnya kepasrahan, manisnya ketundukan terhadap takdir Allah. Wa rawwahahu, dan memberikan, apa kita artikan rawwaha? Rawwaha artinya zahaba ilaihi firrawah, menyenangi ianya Allah akan dia birauhir ridha, dengan roh ridha, dengan ruh keridhaan, artinya dia dapat ridha, diberikan rasa ridha oleh Allah terhadap segala takdir Allah. Fasayati insyaallah, dan akan datang insyaallah taala oleh menyebutkan ridha fima ba'du pada ma sesudahnya ini. Tentang ridha terhadap qada dan qadar ada pembahasan di depan. Wan nau'usani, dan bermula kelompok yang kedua minal makarih dari hal-hal yang tidak disukai itu mah
yakunu yang ada ianya ma min qibalil khalqi dari sisi makhluk, minal aza dari disakiti fin nafsi pada jiwa, awil irdi atau disakiti pada kehormatan kita, awil mali atau disakiti pada harta kita. Nah, wa yahsulu kamalu sabri ala dzalik, dan hasillah oleh sempurna sabar di atas demikian. Demikian sabar kelompok kedua, bikafin nafsi, dengan menahan diri an bughdil mu'dhi, dari membenci orang yang menyakiti. Jika ada ianya si mu'dhi muslim, ketika kita disakiti baru dianggap sabar kita sempurna, berarti kita tidak membenci orang yang menyakiti kita. Wa an hubbi syarilahu, dan kita menahan diri dari menyukai keburukan baginya. Kita juga nggak kepengen dia ditimpa oleh keburukan walaupun dia sudah menyakiti kita. Ini sabar tingkat tinggi. Wakafil lisani, dan menahan lidah anid doa alaihi, dari berdoa buruk kepada dia. Kita juga tidak mendoakan buruk kepada dia walaupun dia sudah menyakiti kita. Watarkil mu'akhadati lahu ra'san, dan tinggal membalas ya atau menghukum bagi dia ra'san sama sekali. Nisbah ra'san sama sekali kita tidak membalas. Ini baru sabar yang sempurna. Kenapa kita tidak membalas? Kenapa kita tidak menyukai keburukan menimpa dia? Kenapa kita tidak mendoakan? Imma hilman, adakala karena hilman. Karena kita berusaha untuk menahan emosi. Hilman, halim. Halim berarti kita menahan emosi kan? Sabar juga. Wahtimalan adakala, dan karena ihtimal, menanggung. Kita menguji diri kita apa? Untuk bersabar. Ihtimal itu menahan derita ketika disakiti. Afwan, atau karena memang memaafkan, wasufahan, melapangkan terhadap dia, iktifaan, karena mencukupkan binusratillah, dengan pertolongan Allah fil awali, pada yang pertama. Ketika kita disakiti tadi kan kita tidak membalas, sudah biar Allah yang membalas. Waraghbatan fi thawabihi, dan karena mengharapkan pada pahalanya Allah, fisani, pada yang kedua. Yang kedua dapat pahala kalau kita bersabar, ihtimal, menanggung segala derita, memaafkan. Atau fil awali di sini hilman ini ya, hilman. Adakala karena mencukupkan dengan pertolongan Allah pada yang pertama. Kita nggak membalas karena bersabar, menahan emosi. Biar Allah yang mengurusnya. Waraghbatan, dan karena mengharapkan pada pahalanya Allah pada yang kedua. Kedua kita maafkan. Dapat pahala. Hilman juga dapat pahala sebenarnya. Gimana Ustaz? Dua-duanya dapat pahala. Cuma tekanannya gimana Ustaz? Boleh nanya Tengku nih. Ya. Apa ada perbedaan antara hilm dan sabar? Karena ada tempat saya baca kadang hilm itu ditaruh di apa namanya, ada dia lebih tinggi daripada sabar begitu. Hilman ya? Ya, hilm ya, sama beda Ustaz. Tapi dia masuk kategori sabar. Hilm ini kita mampu untuk membalas tapi tidak membalas. Namanya hilm, halim. Kayak Allah kan ghafurun halim. Jadi Allah mampu menyiksa setiap orang yang maksiat tapi Allah tidak melakukannya. Kita mampu membalas tapi kita tidak membalas, namanya hilm. Kalau sabar itu bisa saja kita bersabar karena kita tidak mampu untuk melawan kan. Akhirnya kita menahan diri. Ada juga sabar seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Terwakilkan? Nah. Alhamdulillah. Hilman gimana Ustaz? Gimana? Imma hilman itu i'rabnya? Ini maf'ul min ajli Ustaz. Kenapa kita tidak menyukai keburukan? Kenapa kita menahan lidah? Kenapa kita meninggalkan menghukum? Alasannya ini. Jadi li ajli maf'ul, ada kala karena hilman. Karena berusaha untuk bersabar juga sih arti mudahnya ya. Tapi kalau kita detilkan tadi, hilman itu karena bersabar dan kita mampu. Kalau kita nggak mampu, nggak disebut hilm, nggak disebut halim. Paling disebut nanti sabar kan, sabir. Wahtimalan, semua maf'ul min ajli Ustaz, karena menanggung. Afwan karena memaafkan. Sufhan karena melapangkan dia. Sufhan memaafkan juga. Iktifaan maf'ul min ajli juga. Kenapa kita hilm tadi, ihtimal karena mencukupkan dengan pembelaan Allah pada yang pertama dan karena suka pada pahalanya Allah pada yang kedua. Gimana Ustaz? Nah, Mustari.
Kalau maf'ul li ajli itu apa namanya? Bagaimana ya? Masdar Ustaz. Biasa. Kemudian biasanya fi'il qalbi ya. Fi'il yang Ya. menyangkut dengan hati. Qama Zaidun ijlalan li amrin kan gitu Ustaz. Bangunlah si Ya. Zaid karena memuliakan ya. Ya. Pertanyaannya Ustaz? Ya, biasanya kan ada fi'il fa'il baru maf'ul. Ya, ada Ustaz, kita takdirkan di belakang mana tadi. Ya. Hasillah oleh kesempurnaan sabar di atas ini dengan menahan diri dari membenci si mu'zi. Kenapa kita menahan diri? Karena, nah, kan bisa kan? Jadi kan nggak harus fi'il fa'il Ustaz. Masdar juga boleh kan? Bikafin nafsi, menahan diri. Kenapa kita menahan diri? Hilman, wahtimalan, au afwan, au sufhan. Jadi semua ini terikat ini. Kenapa kita menahan diri dari benci si mu'zi? Kenapa kita menahan diri dari mencintai keburukan terhadap dia? Kenapa kita menahan lidah? Nah, tapi ini yang pokoknya ini aja Ustaz. Yang lain kan ma'tuf. Ini. Ya. Hasillah oleh sempurna sabar dengan menahan diri dari membenci. Kenapa kita menahan diri? Hilman. Jadi amelnya kafin nafsi. Kafa Zaidun nafsahu hilman misalkan kan. Li amrin kan bisa. Menahan oleh si Zaid akan dirinya dari menyakiti dia hilman karena dia bersabar terhadap kelakuan si Zaid. Nah, jadi amelnya kafi masdar. Kalau kita susun Ustaz. Nah, ini yang sulit. Bisa Ustaz seperti itu? Oke. Gantian lanjut. Nah, ini beberapa. Ustaz Zainul mungkin? Oh ya Bang Asu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yab'atsu 'ala hadha sabri al-ilmu bima warada fi fadli kazamil ghaizi wa ihtimalul adha wal 'afwu 'anil nas. Qala Allah Ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Wa qala ta'ala wa liman sabara ghafara inna zalika liman azmil umur. Ya. Waya ba'atsu dan memotivasi ala hadis sabri atas kesabaran ini al ilmu untuk mengetahui bima warada dengan apa-apa yang datang fi fadlin di dalam keutamaan kazamil ghaizi. Mana zamil ghaizi Ustaz? Menahan marah. Seperti menahan marah, wahtimalil aza dan menahan disakiti, menahan disakiti, wal afwi dan memaafkan anin nas daripada manusia. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha," barang siapa memaafkan dan melakukan perbaikan, fa ajruhu maka pahalanya Allah atas Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman sabara," dan bagi orang yang bersabar, wa ghafara inna zalika liman dan mohon ampun. Inna zalika sesungguhnya pada yang demikian itu untuk bagi sebaik-baik perkara ya. Ya, perkara yang berat. Lamin azmil umur. Ya. Satu alinea lagi Ustaz. Wa qala alaihi salatu wassalam dan berkat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazmin ghaizin. Naam. Man kazama ghaizan. Man kazama ghaizan walau sya'a, barang siapa yang menahan dia akan kemarahan. Menahan dia kemarahan walau sya'a sekali atau berbuat kejelekan dan ayam fazahu li nafzih mal Allahu qalbahu aminan wa imanan. Wa qala alaihi salam yunadi munadi yaumal qiyamah li apa katanya Ustaz? Liyakum man ajruhu.
Man ajrahu 'ala Allahi fayakumul afuna 'anin nas. Oke, Ustaz. Titik, Ustaz. Ya, Tas. Masya Allah. Nah. Wa yab'asu ala hadha sabri al-ilmu, dan mendorong kepada ini sabar dari yang dibenci, dari yang disebabkan oleh makhluk. Mendorong kepada ini sabar oleh yakin bima warada, dengan pahala-pahala yang datang ya. Fi fadli, dalam keutamaan kadumil ghaidhi, dalam keutamaan menahan marah. Wahtimalil adza, dan dalam keutamaan menahan derita, menahan disakiti. Wal afwi, dan dalam keutamaan memaafkan manusia. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, faman afa, barang siapa yang memaafkan ya, wa aslaha, dan melakukan perbaikan ya, fa ajruhu, maka bermula pahalanya dia itu di atas Allah. Allah yang akan memberi pahala kepada dia. Innahu la yuhibbul zalimin, karena sungguhnya Allah itu tidak menyukai akan orang yang zalim. Ada orang mendalimi kita, Allah yang akan membalasnya. Enggak usah kita balaskan, karena Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Waqala ta'ala, dan berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, waliman sabara wa ghafara, dan bagi orang-orang yang bersabar ia dan memaafkan ia, inna zalika, sesungguhnya demikian itu, lamin azmil umur, sungguh sebahagian dari berat-beratnya perkara. Azam, bukan berat sih. Azam itu apa ya? Boleh juga kita artikan berat. Rasul ulul azmi misalnya, yang berat, yang kuat dalam sabarnya. Jadi bersabar memaafkan itu perkara yang butuh kepada azam, tekad yang keras, berat untuk kita lakukan. Makanya pahalanya besar. Ini i'rabnya nanti lihat kita i'rab Ustaz nih. Banyak yang dibuang kelihatan di sini. Dan sungguh bagi orang yang sabar ya dan memaafkan ya, waliman ya. Waliman apa walaman? Coba Ustaz lihat ayatnya. Lihat Qur'annya, takut salah ini. Kayak nggak ada mubtadanya. Waliman. Liman. Semua. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi ulaika lahum azabun alim. Walaman ya, bukan waliman ya. Walaman sabara wa ghafara. Sungguh bermula orang-orang yang bersabar ia dan memaafkan ia, itu inna zalika, sesungguhnya demikian itu, lamin azmil umur, sungguh bahagian dari azamnya perkara yang berat, yang pahalanya banyak. Ini harus lihat kita yang Ustaz nih, kalau nggak paham. Nggak ada kabarnya. Inna zalika cocok nggak jadi kabar? Ada yang punya kita ngerap? Jawab bisa nggak? Jadi jawab dari man. Lamin azmil umur, sungguh dari perkara-perkara yang dianjurkan ya. Azmen matlubat kalau dalam tafsir. Al-matlubat. Jadi perkara-perkara yang dianjurkan dalam agama. Itu maknanya. Kalau i'rabnya kita lihat dulu Ustaz. Ini saya juga nggak ketahuan khobarnya. Gimana Ustaz tadi? Kata Ustaz, coba. Jawab dari walaman. Jawab mana? Lamin ini. Inna zalika, jawab dari man, laman, walaman. Iya, mestinya harus ada fa Ustaz. Apa dibuang? Kalau jawab jumlah ismiyah kan pakai fa biasanya. Ya. Benar nggak Ustaz? Benar. Ya harus ada pak kalau isimnya kalau isim jadi jawab harus ada pak ya. Iya. Ada nih Era, coba saya bentar. Kita harus sering-sering lihat kita Era. Walaman sobara. Ya, walaman waw huruf ataf, lam ibtida, man mubtada, sobara madhi, fa'ilnya mustatir, jumlah silah, ghafara ma'tuf ala sobar. Inna dalika, inna dan isimnya. Laman lam mutahliqah, man min harf jar, azam isim majrur. Enggak jelas juga. Enggak ada Ustaz. Pak jawab dibuang. Laman mubtada kan? Laman mubtada, tapi khabarnya enggak dijelaskan.
Nggak lengkap so i'rabnya. Oke, nanti kita lihat Ustaz. Ini lewat dulu. Sungguh bermula orang-orang yang sabar ya dan memaafkan, yaitu jumlah ismiyah jadi khabar Ustaz. Itu sesungguhnya demikian bersabar dan memaafkan. Itu lagi, itu lamin, itu sungguh sebahagian dari azmil umur, perkara yang dianjurkan. Benar. Man mubtada, jumlah inna khabarnya, kemudian dalika isim inna, lamin ini khabar inna. Nah, itu Ustaz. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man kadhama ghaidan, barang siapa yang menahan ia akan marah. Walau syaa, dan jikalau berkehendak ia, ayyan fadahu, akan bahwa melaksanakan ia akan kemarahannya, lana fadahu, sungguh melaksanakan ia akannya kemarahan, niscaya malah khabar man. Barang siapa yang menahan ia akan marah, niscaya malah Allahu, memenuhkan oleh Allah qalbahu, akan hatinya, amnan, akan rasa aman, wa imanan, dan keimanan. Orang yang menahan marah, padahal kalau dia mau melaksanakan marahnya, dia sanggup kan? Tapi dia bersabar. Nah ini, Allah penuhi hatinya dengan iman dan keamanan. Wa qala alaihi salam, Nabi bersabda, yunadi munadin yaumal qiyamah. Memanggillah oleh orang yang memanggil. Memanggillah oleh orang yang memanggil pada hari kiamat, liyakum man ajruhu 'ala Allah. Hendak bangunlah oleh orang-orang yang bermula pahalanya itu di atas Allah. Orang-orang yang pahalanya jamin Allah, ayo bangun. Siapa yang bangun? Ternyata fayakumul afuna 'anin nas. Maka bangunlah oleh orang-orang yang memaafkan dari manusia. Nah, artinya seperti ini. Waduh, jauh titiknya. Tapi masih harus kita selesaikan Ustaz ini biar nyambung. Ustaz Sulaiman hadir? Bantu Ustaz Sulaiman, selesaikan. Waman lazimah. Mana Ustaz Sulaiman? Ustaz Indra Gunardi mau membaca? Ya, coba. Tapi tidak bisa. Tidak pandai tarjim. Siap. Ayo, siapa aja boleh. Ayo. Ya udah lanjut. Ustaz Sulaiman dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lazima sabara ala hadzal wajhi akramahullahu bi husnil khulqi wa huwa apa ini? Wa huwa ra'sul fadail wa huwa ra'sul fadaili wa malakil malakati wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a asqalun fil mizan min husnil khalqi wa innal abda la yablagha bi husni khuluqihi darajatan sahibat salati wa siyam. Namun melasiman yang melazimi akan sabar di atas ini jalan, ini saya memuliakan nyaman oleh Allah Ta'ala dengan bagus akhlak, dan berbeda dianya bagus akhlak itu modal atau pokok segala kelebihan-kelebihan, dan wa malaku, dan apa itu kepemilikan, pokok kesempurnaan, raja kesempurnaan juga boleh. Mana hilang? Putus dan mana tadi? Wahwa, dan bermula dianya husnul khalqi itu modal segala kelebihan dan apa itu kepemilikan segala kesempurnaan. Qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada mizan daripada husnul khalqi. Wa innal abda, sungguh seorang hamba, sungguh sampai ya seorang hamba. Dan bagus akhlaknya akan derajat sahib siam, akan derajat orang yang banyak salat dan puasa. Waqala alaihi salatu wasallam, waqala alaihi salam, apa ini Ustaz? Ahabbakum ilayya, bermula secinta-cinta, ahabbukum bermula secinta-cinta kamu kepadaku, wa aqrabukum, dan sedekat-dekat kamu
sedekahkan kamu minni daripadaku majlisan nisbah kedudukan di yaumul qiyamah pada hari kiamat, ahsanukum itu yang lebih bagus dari kamu nisbah akhlak. Lagi Ustaz. Lagi Ustaz, sampai keempat ini, sampai bisuhulah. Qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala, husnul khalqi bastul wajhi wa badalul ma'rufi wa kaful adab. Bermula kebagusan akhlak itu menghamparkan wajah, artinya apa itu maksud menghamparkan wajah, artinya cerah wajah, ceria. Wa badalul ma'ruf, dan memberikan yang baik dan menahan kesakitan. Menahan disakiti ya. Qala al-Imam al-Ghazali nafa'allahu bihi, husnul khalqi hayatun rasikhatun fin nafsi tasdiru anha af'alul jamilatu bisuhulah. Bermula, berkatalah Imam Ghazali, semoga memberi manfaat oleh Allah dengannya, bermula kebagusan akhlak itu satu hayah, satu sifat yang rasikah, yang dalam jiwa, yang terjadi dari dia oleh mengerjakan yang baik-baik dengan mudah. Oke Ustaz, titik dulu Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazima sabra ala hadzal wajhi. Barang siapa yang melazimkan ia akan kesabaran di atas ini wajah. Akramahullah, niscaya memuliakan akan dia oleh Allah bihusnul khuluqi, dengan baiknya akhlak. Kalau sanggup bersabar dari disakiti orang, ini baru namanya bagus akhlak. Bahwa dianya husnul khuluq itu ra'sul fadail, pokoknya keutamaan, wa malakul kamalat, dan tiangnya kesempurnaan. Malak itu kita artikan tiang juga boleh, atau sesuatu yang pokok ya. Nah, pokoknya kesempurnaan yaitu bagus akhlak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la syai'a asqalu, tidak ada sesuatu itu yang lebih berat fil mizani, dalam timbangan, min husnil khuluq, dari bagus akhlak. Bagus akhlak kalau ditimbang dibandingkan dengan sholat sunnah lebih tinggi. Wa innal abda la yablughu bi husni khuluqihi darajata shahibis sholati wasiyam. Sesungguhnya seorang hamba itu sungguh sampai ia dengan sebab bagus akhlaknya akan derajat orang yang sholat dan puasa. Jadi orang yang bagus akhlaknya bisa menyalip orang yang rajin sholat puasa tapi nggak bagus akhlaknya, itu maksudnya. La yablughu. Waqala alaihi salam, Nabi bersabda, ahabbukum ilayya, bermula yang paling cintanya kamu kepadaku, artinya yang paling aku cintai, wa akrabukum minni majlisan, bermula yang paling dekatnya kamu dariku nisbah tempat duduk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, itu ahsanukum khuluqa, itu yang paling bagusnya kamu nisbah akhlaknya. Ingin dekat dengan Nabi, perbaiki akhlak. Waqala Ibnul Mubarak, berkatalah oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, husnul khuluqi bastul wajhi, bermula bagus akhlak itu bastul wajah, kiria wajahnya, nggak manyun depan orang. Wa badlul ma'ruf, memberikan yang baik-baik. Wa kaful adza, menahan derita, menahan disakiti. Waqala al-Imamul Ghazali, berkatalah oleh Imam Al-Ghazali nafa'allahu bi, semoga memberi manfaat oleh Allah akan kita semua dengan beliau, amin. Husnul khuluqi hayatun rasikhatun, bermula bagus akhlak itu satu kelakuan yang sudah melekat fin nafsi, dalam jiwa seseorang, tasduru anha, yang terjadi darinya hay'ah tadi, darinya kelakuan, oleh perbuatan-perbuatan yang bagus, bisuhulah, dengan mudah. Menurut Imam Ghazali, baru dianggap akhlak bagus sudah menjadi tabiat, sehingga terjadi perbuatan yang baik dengan mudah. Terjadi perbuatan baik dari dia secara spontan, tak perlu mikir-mikir lagi, baru disebut akhlaknya baik. Begitu kita lihat orang terjatuh depan kita, secara refleks langsung kita menolongnya, nggak perlu lihat dulu dia ini orangnya ahli sunnah apa bukan nih, apa ahli bid'ah nih. Kalau masih mikir-mikir baru nolong, nah itu bukan husnul khuluq. Tapi husnul khuluq itu hayatun rasikhah, satu kelakuan yang sudah melekat dalam jiwa seseorang hingga terjadi dari jiwa tadi oleh perbuatan yang indah dengan mudah, nggak perlu pikir-pikir lagi. Nah, siapa yang belum? Tadi Ustadz Indra tadi, nanti Ustadz Anan juga belum. Ini masih dibagi dua ini Ustadz. Ustadz Indra, Rabi'uha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warabiha as-sabru an asyahwati wa hiya ka kullu ma tamilun nafsi ilaiha min mubahatid dunya. mubahatid dunya. Terus Dan yang keempat, kesabaran ke atas syahwat, dan ianya kulluma ini apa tuh? Dianya syahwat itu setiap apapun Setiap apapun yang cenderunglah nafsu kepadanya mah. Yang cenderung nafsu kepadanya mah min mubahati. Dari segala yang dibolehkan di dunia. Dari segala yang diperbolehkan di dunia. Oke, Ustaz baca barisnya juga nggak apa-apa Ustaz. Baca barang 5 baris coba, biar lancar. Wayahsulu. Wayahsulu kamalik sabari, kasabari, anha, bika penafsi, batina, tafkiri fiha wal mayali ilaiha wa zahiran bikafiha an talbiha wa ta'riji alaiha wa yab'athu ala hadhihi sabri al-ilmi bima fi talbi syahwati wa tanawaliha minasyuli anillah wa an ibadatihi wa min ta'ridu lil wuqu'i fi syubhati wal muharramati wa min hayajani hirsi ala dunya wa hubbil baqai fiha wa tamatti'i bisyahwatiha. Oke Ustaz, titik Ustaz ya. Nah, ini kita begitu. Syukran Ustaz. Masya Allah. Wa rabi'uha as-sabru anis syahwah. Bermula yang keempatnya sabar, itu sabar dari syahwat. Sabar untuk meninggalkan syahwat. Wahya dianya syahwat itu kulluma tamilun nafsu ilaih. Dianya syahwat itu setiap ma yang menginginkan oleh nafsu kepadanya ma mimmubahatid dunya, dari segala hal yang dibolehkan di dunia. Keinginan untuk melakukan segala yang dibolehkan itu syahwat. Pengen makan enak kan, pengen pakai pakaian bermerek, nah itu syahwat. Wa yahsulu kamalus sabri anha, dan hasillah oleh sempurna sabar darinya syahwat, bikafin nafsi, dengan menahan diri pada batin, anit tafkiri, dari memikirkan padanya syahwat. Nah, jangan terlalu banyak keinginan kan. Wal maili ilaiha, dan dengan menahan diri dari cenderung, condong, suka kepadanya syahwat, pada hal-hal yang mubah tadi. Wa zahiran, dan hasillah oleh kesempurnaan sabar pada zahir, bikafiha, dengan menahannya diri, antolabiha, dari mencarinya syahwat, wa ta'riji, dan dari menaiki alaiha, atasnya syahwat. Ta'rij maksudnya apa ya? Menaiki, mendapati di atasnya syahwat. Berarti ini lawannya harus qanaah aja dah, ya, dengan apa yang ada. Jangan terlalu mikirkan yang nggak ada, stres. Wa yab'asu ala hadha sabri al-ilmu, dan mendorong kepada ini sabar oleh tahu dengan ma yang ada ia fi talabi syahwat, dalam mencari syahwat tadi, wa tanawuliha, dan dalam mendapatnya syahwat, minasyughli anillah, dari lupa kepada Allah, sibuk sehingga lupa kepada Allah, wa an ibadatihi, dan lupa dari beribadah kepada Allah. Ya. Wa minat ta'arudi lil wuqu'i fi syubhah,
mendorong kepada ini sabar oleh tahu dengan apa yang ada ia dalam mencari syahwat, dalam menggapainya syahwat tadi dari kesibukan lupa kepada Allah, kesibukan lupa ibadahnya Allah, dan dari mendatangkan dirinya lil wuku'i bagi terjatuh dalam syubhat dan dalam yang diharapkan. Kalau terlalu banyak keinginan, peluang untuk terjatuh ke dalam yang syubhat dan yang haram terbuka lebar. Wa min hayajanil hirsi, dan dari terbangkitnya kerakusan terhadap dunia, wa hubbil baqai, dan suka abadi fiha di dalamnya dunia, wa tamattu'i, dan suka bersenang-senang dengan syahwatnya dunia. Makin banyak yang kita inginkan, makin takut mati Ustaz. Takut banyak yang kita tinggalkan. Nah, inilah dunia kan. Nah, ini sedikit lagi ya. Yang belum siapa tadi? Ustaz Anan udah belum? Tadi tentu. Tuh. Sambung yang tadi tentu. Gimana ini? Udah, Ustaz Anan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, tarku syahwatin wahidatin, meninggalkan syahwat satu kali, anfa'u itu lebih bermanfaat bil qalbi, bagi hati, min ibadati, dari ibadah sanatin, dari ibadah setahun, wa min waman admana sabra. Waman admana sabra, dan barang siapa yang apa ini tak admana. Adman, kayak mudamminil khamri ya Pak. Terus-terusan kayak muwatabah Ustaznya. Barang siapa yang terus-terusan as-sabra, pada kesabaran, anis syahwat, sabar terhadap syahwat, akramahullahu, Allah akan memuliakan orang tersebut bi ikhraji hubbiha, dengan kepada dikeluarkan cintanya syahwat, min qalbihi, dari hatinya orang tersebut, hatta yasiro, sehingga jadi orang tersebut yaqulu, berkata siapa ini? Berkata ianya Allah, orang. Berkata dianya orang, kama qala, seperti ucapan ba'dul arifin, sebagian orang-orang ahli ma'rifat, astahi an astahiya li'atruka ma astahi fala ajidu ma astahi wabillahi taufiq. Ini parah ini. Berkata sebagai Arifin. Ya. Susah nih Ustaz. Keren banget ya Arifin ya. Aku menginginkan bahwa aku punya keinginan supaya aku meninggalkan apa yang aku inginkan. Maka aku tidak mendapati apa yang aku inginkan, sehingga aku tidak perlu meninggalkan keinginan. Nah, ini berat. Coba saya ulang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkatalah oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, tarku syahwatin wahidatin anfa'u lil qalbi, bermula meninggalkan satu syahwat itu lebih bermanfaat bagi hati, min ibadati sanatin, dari ibadah setahun. Maksudnya ibadah tapi nggak meninggalkan syahwat kan? Meninggalkan syahwat pengaruhnya besar, berat tantangannya. Waman admana sabra, barang siapa yang meneguhkan dia akan sabar dari syahwat, berusaha bersabar meninggalkan syahwat, akramahullah, saya memuliakan akan dia oleh Allah bi ikhraji hubbiha, dengan dikeluarkan cintanya syahwat dari hatinya dia, hatta yasira, hingga jadi ia itu berkata ia, kama qala ba'dul arifin, sebagaimana berkata oleh sebagian arifin. Sebagian arifin berkata, ashtahi an ashtahiya, aku kepengen bahwa aku punya keinginan. Aku pengen punya keinginan. Kenapa? Li'atruka ma ashtahi, supaya aku meninggalkan akan apa-apa yang aku inginkan.
Aku pengen punya keinginan hingga aku bisa meninggalkannya, hingga aku dapat pahala kan? Fala ajidu ma'ashtahi. Tetapi maka tidak aku dapati akan apa yang aku inginkan. Tapi beliau itu nggak punya keinginan, sehingga nggak perlu berusaha untuk meninggalkan keinginan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'ab. Ini titik di sini Ustaz. Udah beda pasal. Ustaz Nasruddin besok kita lanjutkan Ustaz. Insya Allah ini Ustaz besok pertama ini. Syukur. Siap, siap. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.